Maka atas dasar itu, dasar apa? Dasar kemuliaan orang beriman, ya, telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu. Rasulullah bersabda, "Al-mu'minu afdalu minal malaikah." Orang beriman itu lebih utama, lebih hebat, lebih baik daripada malaikat. Malaikat itu sesungguhnya tidak ada dosa, tapi kok masih manusia lebih unggul daripada malaikat. Jadi sebenarnya kita tidak putus-putus mengatakan apa? Alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun sedang sakit, sekalipun dalam keadaan apapun, selalu alhamdulillah. Kenapa? Karena kita sudah dijadikan sebagai makhluk yang dicintai Allah dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untung tidak dijadikan sebagai hewan unggas dan lain sebagainya, kira-kira seperti itu. Nah, itulah kemuliaan orang-orang yang amanu wa amilus shalihat. Itu yang selalu ditafsirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini termasuk bagian daripada kita harus tahu diri, kan gitu juga. Jadi masalah kata mengenal diri itu luas, dari segi zahir, dari segi batin, dari segi segala-galanya. Nah, itu kalau mengetahui diri hakiki itu ya lain persoalan itu. Itu ilmu tauhid itu yang harus didalami. Nah, jadi orang sekarang itu jarang orang mendalami ke sana. Ada beberapa orang mendalami ilmu tauhid, malah sampai salah kaprah itu. Menganggap diri sebagai Tuhan itu sudah kafir gitu. Nah, jadi semakin belajar malah semakin kafir. Nah, itu orang yang salah paham. Itulah salah kaprah. Dengan kata lain itu gagal paham. Itu kan biasa disebut sekarang itu. Ya, mudah-mudahan kita tidak gagal paham. Makanya gunakan akal dengan sebaik-baiknya. Nah, dan di dalam itu wabashir ditafsirkan dengan akhbir. Akhbir. Beritakanlah, informasikanlah. Masyal mufassiru ala anna ma'na al-bisyarah al-khabaru mutlaqan. Nah, jadi mufassir berpendapat, memang masya itu berjalan, maksudnya berpendapat atas sesungguhnya makna al-bisyarah pada basyir itu bisyarah penyenangan, al-khabaru mutlaqan. Arti bisyarah di sana adalah al-khabaru mutlaqan, berita semata-mata, berita kesenangan. Lakin ghalaba fil khabari wa didduhu ala nadarati. Tetapi telah biasa, bukan fil khabari, ini fil khairi, pada kebaikan. Akan tetapi telah biasa pada masalah kebaikan wadiddihi, dan lawanannya lawanan kebaikan, alan nadarati, atas sesuatu yang nadir, jadi jarang terpakai, terpakai pada lawanan daripada kebaikan. Itu yang biasa dipakai adalah al-bisyarah, yaitu kesenangan. Wa amma qauluhu ta'ala, dan adapun firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fabashshirhum bi'adzabin alim, maka senangkanlah mereka bi'adzabin alim. Ini kan beda ini. Tadi katanya wadidduhu atau wadiddihi ala nadarati, atas sesuatu yang nadir, jarang terpakai di situ. Kata tabsyir itu
Alam nazar itu biasa ghalaba fil khairi pada kebaikan. Itu yang dia biasa. Kalau pada lawannya itu jarang terpakai kata tabsyir. Kata bisyarah itu atau penyenangan itu pada selain kebaikan. Pada lawanan kebaikan jarang dipakai kata tabsyir. Wa amma qauluhu ta'ala, dan adapun firman Allah Subhanahu wa taala, fabasyirhum, maka senangkanlah mereka si orang kafir kan maksudnya ini. Maka senangkanlah mereka bi'adzabin alim, dengan siksa yang amat pedih. Ini ada tafsir juga di sini. Ini apa artinya? Ini famim babit tashbih. Ini famim babit tashbih, dari bab menyerupakan. Di mana letak keserupaannya? Sehingga dikatakan fabasyirhum bi'adzabin alim. Bijami'i anna kullan sadirun minal maula wa huwa la yatakhallaf. Dengan yang menghimpunkan sesungguhnya tiap maksudnya sesungguhnya semua itu, mau surga mau azab, itu semua sadirun minal maula, itu semua timbul dari junjungan kita Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa la yatakhallafu, dan dia sama sekali tidak akan mengingkari. Dia, si Allah, tidak akan menselisihkan. Maksudnya kalau orang kafir ya diberi azab, kalau orang yang mukmin ditabsyirkan dengan surga, kalau orang kafir ditabsyirkan dengan azabin alim. Itu semua sadirun minal maula subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebut min babit tashbih. Jadi semua disenangkan, cuman beda penyerangannya. Kalau orang aman wa amilus sholihat, tafsirnya dengan surga. Jannah lahum jannatin, anna lahum jannatin tajri min tahtiha anhar. Kalau orang kafir, orang yang ingkar kepada Allah, fabasyirhum bi'adzabin alim. Jadi semua itu sadirun minal maula subhanahu wa ta'ala. Habis. Qauluhu sadaqu billah. Jadi kata alladzina amanu, jadi ditafsirkan dengan oleh mufassir dengan kalimat sadaqu billah, yang telah membenarkan dengan Allah. Maksudnya telah membenarkan Allah yang sebagai Tuhan. Innama ikhtasara ala dzalik, hanya saja telah membedakan si mufassir ala dzalik, artinya demikian itu, li'annahu, karena sesungguhnya yalzamu min at-tasdiq billahi at-tasdiq bima akhbara bihi ala lisani rusulihi. Karena sesungguhnya memastikan min at-tasdiq billah, daripada membenarkan Allah, at-tasdiq yaitu membenarkan bima, tapi yang lebih baik bima ukhbira bihi, dengan barang yang diberitakan dengannya, ala lisani rusulihi, atas lidah rasul-rasulnya. Nah, jadi hanya dia mengatakan sadaqu billah, tidak mengatakan sadaqu billahi wa rasulihi. Dia cukup sadaqu billah. Jadi alladzina amanu ay sadaqu billah. Dia cukupkan sampai di sana dalam Al-Qur'an itu. Kenapa iqtasara ala zalik, diringkaskan dengan kata sadaqu billah saja? Karena itu yang li'annahu yalzamu min at-tasdiq billah at-tasdiq bima
ukhbira bihi ala lisani rasulihi. Nah, setiap kita mempercayai, membenarkan keberadaan Allah dan membenarkan apa yang disampaikan oleh Allah kepada Rasul, sudah pasti at-tasdiq bima ukhbira bihi ala rasulihi. Membenarkan dengan barang yang telah diceritakan dengan itu barang itu ala lisani rasulihi, atas lisan para rasul. Jadi membenarkan Allah berarti membenarkan para rasul. Itu maksudnya. Ya sama ada itu dikatakan membabil iktifa. Dari bab kecukupan. Jadi kita bilang la ilaha illallah, jadi zikir-zikir itu jarang kita la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Itu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Jadi kita tidak menyebut Muhammadur Rasulullah. Itu dikatakan membabil iktifa di situ. Sudah cukup. Begitu kita mengatakan la ilaha illallah, sudah masuk Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Jadi itulah. Jadi tidak bisa pisah Allah dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Ain yang gede kita pernah gede. Sudah menjadi nanti. Kemudian katanya wa amilus shalihat, amanu wa amilus shalihat. Qauluhu as-salihati, dan mereka beramal yang saleh. Jadi kata as-salihat wasfun, sebuah sifat, jara majral asma'i, yang berlaku pada tempat berlakunya asma, nama-nama. Falidzalika, maka karena itu sahha isnadul awamili lahu, sah oleh sandaran amil-amil baginya, bagi as-salihat, karena dia wasfun kan salihun, kan salihun salihah, ya? Jadi salihat. Fala yuqalu innahu sifatun limawsufin mahdzufin. Dia tidak dikatakan
sesungguhnya lafaz as-salihat ini sifatul limausufin, sifat bagi yang disifatkan yang mahzub. Jadi dia tidak dikatakan bahwa as-salihat ini tidak dikatakan apa? Sifatul limausufin mahzubin, sifat bagi yang disifatkan yang mahzub. Tidak dikatakan begitu. Ai al-a'mal as-salihat. Dia hanya jara majral asma. Jara majral asma. Dia tempat berlakunya asma nama saja. Maka itu sahha isnadul awamil lahu, sah menyandarkan amil baginya, yaitu amilus sholihat, mereka beramal akan yang baik-baik. Jadi tidak dikatakan al-amal as-salihat, itu tidak seperti itu. Tidak menjadi sifat bagi mausuf yang mahzub. Tidak menjadi sifat daripada al-amal as-salih, daripada al-amal itu tidak. Dia langsung di sana menjadi wasf jara majrul asma. Habis. Jadi kata amal salih ini salih zahiran wa batinah. Jadi kalau zahir saja dia soleh, artinya dia baik sesuai dengan aturan hukum syara, zahirnya sudah melengkapi di situ. Tapi batinnya tidak soleh. Yang dikatakan soleh zahir, batin itu adalah batin yang selalu menghayati Tuhan, selalu mengingat Tuhan. Dengan kata lain, batin yang selalu memandang Tuhan. Nah, jadi sebenarnya kata memandang Tuhan, mengingat Tuhan, itu sebenarnya harus dikelirkan itu. Cuman itu pelajaran tauhid di situ. Ini banyak orang nanti dia memandang Tuhan lalu matanya yang melotot. Itu bukan begitu. Batin memandang Tuhan lalu menghayal-hayal di sana, itu salah kaprah juga itu. Jadi banyak itu masalah. Memang kalau yang menyebut tentang masalah hakikat apa segala itu banyak sekali. Tapi kadang-kadang yang nyebut itu kalau dia salah paham di situ, itu larinya kepada kemusyrikan di situ. Itu banyak sekali yang terjadi. Tapi saya tidak pernah temukan orang yang seperti itu. Yang jelas cuman ada, artinya bukan ada saja, banyak. Cuma saya tidak pernah ketemu dengan orang yang seperti itu. Artinya yang kita katakan musyrik itu saya tidak pernah jumpai itu. Karena saya tidak pernah mengkritisi sampai sejauh itu. Siapa orangnya, siapa anunya, dan tidak kesana. Ya mudah-mudahan semua orang itu paham kan begitu. Jadi harus belajar sampai paham. Jangan sampai belajar gagal paham, itu yang bahaya itu. Kalau yang gagal paham ini nanti macam-macam yang akan timbul ini. Itu bahaya ini. Jadi kata sholihat yang baik ini zahir batin. Ya, batin yang baik itu adalah batin yang senantiasa ingat Tuhan. Itu kalau di hakikat keingatan itu dia sampai fana itu. Nah, dengan kata fana jangan membuat-buat fana. Jadi kalau orang atau ulama bisa membuat diri jadi fana, itu ulama konyol namanya itu. Ulama konyol itu. Kalau dia bisa membuat dirinya fana, berarti hebat kan? Bisa membuat dirinya fana, hebat dia. Jadi hebat yang konyol.
Artinya kehebatan yang tidak diterima Allah. Kalau dia bisa membuat dirinya fana, kenapa dia tidak buat pesawat? Kenapa dia tidak buat yang lain-lain kan? Ya. Kok fana aja bisa dia buat? Kenapa yang lain-lain dia bisa buat? Buat aja duit, kira-kira seperti itu kan? Lebih eksis lagi itu. Kalau dia bisa ciptakan, kira-kira seperti itu. Jadi kata fana itu sebuah wasaf, sebuah sifat. Ketika manusia itu betul-betul mengenal Tuhan, maka alam ini akan musnah begitu saja. Yang dirasakan oleh orang ahlul haqiqah itu. Jadi bukan dibuat-buat sana itu. Nah, kalau sudah sampai seperti itu pengenalannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang disebut soleh yang secara siddiqin itu. Orang-orang siddiqin itu sudah begitu. Jadi harus soleh zahir dan batin. Habis qaulu minal furudi itu. Jadi amilu, mereka mengerjakan. Jadi amanu wa amilus sholihat. Orang-orang yang percaya dengan Allah dan beramal amal yang soleh. Mana amal-amal yang soleh itu? Minal furudi wan nawafili. Dari mengerjakan segala yang fardu dan yang sunnah.